Lir ilir tandure wus sumilir tak ijo royo tak senggo temanten anyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan mengunjungi sebuah tempat di mana tempat ini yang di saat-saat masih eksisnya itu sangat ramai sekali ya, dan kemungkinan besar menjadi primadona ya, atau tujuan primadona. Kira-kira tempat apa ini teman-teman ya, kok TV Lebaran tertarik untuk ke sana? Tapi sebelum ke sana, TV Lebaran akan klinong-klinong dulu melewati sebuah pasar, di mana pasar ini banyak penjual kelidian ya, atau barang-barang bekas, di mana TV Lebaran itu sangat suka sekali melihat barang-barang bekas ya, karena dengan melihat barang-barang bekas kita dapat melihat ya, atau kembali ke masa lampau ya, atau masa-masa lalu ya, karena yang namanya bekas ya masa lampau ya, atau masa lalu. Jadi kita dapat melalang buana pikiran kita kembali ke masa belakang ya. Nah ini teman-teman, kita sudah melewati pasar Jodok, dan sebenarnya lokasi yang akan kita tuju ini adalah Pantai Kuaru teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kita sudah sampai di jalur lintas selatan, tepatnya di sisi timur dari proyek pembangunan jembatan Pandan Simo. Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui ya, Pantai Kuaru ini di masanya ya, kayaknya di saat saya masih remaja mungkin ya, atau mungkin masih kecil atau remaja ya, bahwa Pantai Kuaru ini adalah pantai yang sangat ramai sekali teman-teman ya. Tapi sebelum ke sana, saya akan memperlihatkan kepada pemirsa TV Lebaran, di sini tuh kayak ada kinjeng tangis mesin ya. Jadi kayak ada helikopter atau baling-baling bambu yang banyak tiangnya di sini. Saya nggak tahu ini fungsinya apa. Apakah ini fungsinya untuk pembangkit listrik tenaga angin ya, atau tenaga kincir gitu ya, kayak di Belanda saja ya. Saya akan memperlihatkan secara detail dan lebih dekat bagaimana kondisi dari kinjeng mesin ini ya, atau baling-baling bambu ini. Bukan baling-baling bambu ya, tapi baling-baling mesin ya, atau baling-baling besi ya. Dan tadi di awal video kita kita lantunkan lagu ilir-ilir ya. Kenapa saya nyanyikan atau diindangkan atau lantunkan ilir-ilir ya, kayaknya sangat pas sekali ya, karena bulan ini adalah bulan suci Ramadan. Jadi ya kita berusaha juga jadi orang yang lebih baik lah kalau bisa seperti itu ya. Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui juga bahwa video ini kita liput di hari ke 17 ya, bulan Ramadan tahun 2025. Dan ini teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di tujuan inti kita, yaitu Pantai Kuaru, pantai yang menurut TV Lebaran adalah pantai pelopor di sepanjang Laut Selatan di sekitar sini ya, atau di Bantul Selatan ya. Nah ini teman-teman, di sini juga terdapat prasasti yang menggambarkan atau menunjukkan tentang informasi dari Pantai Kuaru ini ya. Tapi sayangnya prasasti ini sudah tertutup oleh rerantingan daun cemara ya, atau ranting cemara ya. Kayak lagu dangdut ya, lagunya itu di ranting cemara itu kalau nggak salah ya. Nah ini teman-teman, kita lanjut lagi ya, menelusuri
sudut demi sudut dari Pantai Kuaru, di mana pantai ini adalah pantai yang menurut TV Lebaran pernah eksis, pernah jaya, pernah menjadi primadona ya. Kalau ibaratnya wanita ya pernah menjadi kembang desanya ya. Tapi kini suasananya seperti ini teman-teman ya. Dan inilah jejak-jejak bekas-bekas kejayaan dari Pantai Kuaru yang ya kini tinggal sisa puing-puing dari pondasi-pondasi bangunan yang pernah menghiasi dari Pantai Kuaru saat eksis-eksisnya ya. Nah ini teman-teman, saya tadi juga baru menemukan sebuah benda putih-putih melati. Kalau dilihat dari strukturnya kayaknya itu benda-benda aksesoris alat pancing ya. Kayaknya adalah kambangan ya kalau nggak salah ya. Dan di sini kita juga menemukan sebuah bangunan kecil. Kalau dilihat dari strukturnya ini bangunan apa ya teman-teman ya? Apa ini kayak sebuah dapur kecil atau ini kamar mandi ya? Dan ini ada tulisannya Ora Dodor. Enggak tahu itu artinya apa. Ora Dodor. Dan di sini kita juga dapat melihat hamparan dari pantai laut selatan. Dan lokasi ini kalau untuk merenungi nasib kayaknya cocok juga ya. Meskipun bangunannya itu ya agak sempit ya atau kecil ya. Kita lanjut lagi teman-teman untuk melaksanakan ekspedisi tentang Pantai Kuaru, pantai yang pernah menjadi kembang desa atau pernah menjadi primadona di saatnya, tapi kini sudah ditinggalkan oleh pengunjung-pengunjungnya atau para wisatawan dan akhirnya menjadi pantai yang mati ya. Atau mungkin ya kalau di sini itu adalah misalnya adalah perkampungan ya, menjadi perkampungan yang mati ya. Dan inilah hamparan dari laut selatan dan saya akan mencoba menyentuh airnya. Kayaknya tidak afdal seandainya kita datang kemari tapi kita tidak menyentuh air dari laut selatan. Nah ini saya sudah menyentuhnya ya. Inilah hamparan dari laut selatan yang membentang sangat panjang sekali ya. Dan ini adalah pantai yang ya ini apa namanya, perlu kita waspadai ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa BMKG ini akhir-akhir ini atau beberapa tahun ini gencar-gencarnya ini apa namanya, sosialisasi tentang gempa megatrust ya, gempa yang sangat besar sekali kemungkinan atau rawan terjadi gitu. Jadi ya kalau gempa yang cukup besar kan biasanya diiringi dengan tsunami ya, dan tsunami itu tidak jauh dari yang namanya laut ya. Nah ini teman-teman kita lanjut lagi, dan di sana itu juga terdapat pemancing ya. Pokoknya di sekitaran laut selatan ini khususnya di Bantul Selatan ini pokoknya banyak sekali pemancing ya. Tapi ya apa namanya, pemancing itu kalau kita ambil iktibarnya adalah keikhlasannya itu loh teman-teman ya. Jadi mereka itu tidak dapat ikan seneng, dapat ikan seneng gitu loh. Jadi kayak nggak mikirin apa ya, nggak mikirin waktu, nggak mikirin apa-apa gitu loh. Pokoknya keikhlasannya ya. Jadi keikhlasannya itu loh, saya lihat tuh nggak dapat ikan ya senyum, nggak popo gitu loh. Terus dapat ikan ya seneng. Kalau dipikir-pikir kan daripada menghabiskan waktu misalnya gitu ya, beli di warung pecel lele itu kan udah beres ya, 20.000 udah kenyang ya. Tapi mereka memilih memancing gitu ya. Ya mungkin itu adalah yang namanya hobi ya, hobi. Jadi hobi itu ya kesenangan ya. Ya sama seperti TV Lebaran ini ya, mungkin ya senang jalan-jalan seperti ini, bolang seperti ini, sambil mencari hiburan kita klinong-klinong ya untuk mengusir sepi dan ya mencari tempat-tempat merenungi nasib dan mencari sendal Cinderella dan selendang bidadari. Nah ini teman-teman, di sini kita juga menemukan jejak-jejak orang yang di kamar mandi ya. Kenapa TV Lebaran bilang seperti itu ya, karena lokasi tadi adalah bekas kamar mandi. Tentu saja di situ tertoreh sejarah orang-orang yang ke kamar mandi ya.
mungkin ya pipis ya, atau mungkin ya gosok gigi, atau mungkin mandi dan lain sebagainya. Nah inilah teman-teman, di sini juga ada sejarah akan sebuah warung, tapi saya nggak tahu ini warung apa. Tapi kalau dilihat dari ini analisa tempat ya, tentu saja warung ini adalah warung mungkin menjual berbagai macam menu-menu ikan laut atau seafood gitu ya. Dan di sini juga ada jejak-jejak kabel-kabel listrik ya. Ini menandakan kalau warung ini sebelumnya juga sudah menggunakan aliran listrik. Jadi sudah ada lampu-lampu di kota gitu ya. Kita masuk lagi teman-teman untuk menelusuri dari bekas bangunan ini. Siapa tahu di sini masih tertinggal seorang bidadari yang mungkin mandi di sini ya, atau mungkin jajan di sini lupa tidak pulang-pulang gitu ya. Ya siapa tahu loh teman-teman ya, siapa tahu ada gitu ya. Atau mungkin ada wisatawan manis terus ketinggalan sendalnya gitu ya, terus melihat video ini tahu itu sendalnya gitu, terus dia membuat sebuah sayembara yang menemukan sendalnya. Kalau laki-laki akan dijadikan suaminya, kalau perempuan akan dijadikan temannya ya itu. Nah ini teman-teman, kita juga menemukan sebuah bangunan yang kalau dilihat dari strukturnya ini kayaknya adalah bekas sebuah musola ya, atau apa ya, masjid kecil lah itu ya. Ya intinya lokasi ini atau bangunan ini itu dibuat untuk beribadah. Jadi wisatawan-wisatawan yang menikmati pemandangan laut Pantai Kuaru ini ya, misalnya mau beribadah ya di lokasi ini, atau mungkin tempat ini atau musola ini ya khusus yang kepunyaan dari warung yang di sebelahnya ya. Jadi misalnya ada wisatawan yang makan di sini di warung ini gitu ya, terus tiba saatnya sholat duhur asar gitu ya, mungkin ya musola ini atau ini bangunan kecil ini dibuat untuk beribadah. Nah itu teman-teman, kenapa developeran kok menganggap atau menganalisa ini adalah tempat ibadah ya, karena ada ini sudut yang kayak menonjol itu ya teman-teman. Jadi itu dibuat untuk imamnya gitu ya. Itulah sebuah sejarah ya teman-teman ya. Jadi lokasi ini adalah sebagai contohnya, di mana dahulu kala lokasi ini sangat ramai sekali. Jadi yang developeran paling inget ya, itu betul-betul sampai sekarang tuh inget, itu di jalur ini loh teman-teman. Pokoknya dari JLS tadi itu lurus ke utara, itu dahulu kala itu kayak sepur teman-teman. Jadi berlalu lalang, ada yang datang ada yang pulang, dan saat itu betul-betul rame sekali, rame gitu teman-teman. Mungkin kalau saat ini jarang ya ditemukan keramaian seperti itu ya di pantai-pantai sepanjang ini ya, sepanjang laut selatan di sini ya. Betul-betul itu ramai teman-teman. Karena apa? Soalnya developeran itu menganggap ya kalau Pantai Kuaru ini adalah pantai pelopor ya di sepanjang laut selatan sekitaran sini ya. Jadi dulu itu kan pantai-pantai yang terkenal itu cuma Parangtritis, Depok, Samas gitu loh. Jadi lainnya itu kayaknya belum ada, dan Pantai Kuaru inilah yang membuka atau sebagai pelopor pantai baru teman-teman. Dan di situ kan menjadi kekagetan bagi masyarakat ya. Ternyata ada pantai baru selain Parangtritis gitu mungkin. Terus kemungkinan besar menjadi booming ya. Dan pada akhirnya seluruh masyarakat kaget dan pengen mengunjungi pantai ini, dan membludaklah ya wisatawan, dan ramai sekali teman-teman ya, betul ramai sekali. Yang saya ingat itu ya, itu wisatawannya itu di jalan itu berlalu lalang, ada yang datang ada yang pergi, pokoknya ada sepur itu kalau nggak salah ya. Nah ini teman-teman, di sini juga ada jejak-jejak sebuah kolam, di mana saya yakin di saat masih eksis kolam ini juga buat mandi ya. Ya mungkin anak kecil juga, mungkin juga remaja-remaja ya.
atau siapa tahu juga ada bidadari lagi ya. Kenapa sih TV Lebaran itu kok selalu menyebut sendal Cinderella dan eh, apa, cerita rakyat Jakarta Rup ya? Ya karena itulah cerita-cerita atau kisah-kisah ya yang cocok buat para mungkin ya, kalau cewek itu ya gadis-gadis yang masih jomblo lawas gitu loh. Kalau laki-laki ya para jombloan lawas atau bujangan lawas itu ya sejarah-sejarah, sama kok sejarah-sejarah ya, masuk kisah-kisah yang cocok tuh ya itu. Kalau nggak sepatu Cinderella ya kisah dari Jakarta Rup ya. Ya karena disitulah kisah-kisah yang cocok lah ya, yang menggambarkan situasi dan kondisi dari seorang jomblowati dan bujangan lawas. Wah, malah ngelantur kemana-mana ini TV Lebaran ya. Nah ini teman-teman, di sini juga ada sebuah tangga. Kayaknya tangga ini juga untuk ambyur ya, ambyur di kolam ini ya. Inilah teman-teman ya kondisi dari bekas kolam di Pantai Kuaru ya. Pantai yang pernah menjadi pelopor dan pernah eksis di masa lalu ya. Ya mungkin itu aja ya teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, jalan-jalan bersama, dan ya kelinong-kelinong bersama. Ya mungkin itu aja ya teman-teman ya. Jangan lupa nanti kita lanjut di ekspedisi berikutnya. Kita bulang lah di tempat-tempat menarik dan tempat-tempat yang bikin bikin haru-maru ya, atau mungkin bikin apa teman-teman ya, bikin kue lebaran ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.